Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental atau dasar pemrograman mobile. Untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang JavaScript refresher, yang terdapat dua video, yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript yang 1 jam dan yang 2. Langsung saja, untuk yang pertama itu terbagi menjadi 8 materi. Yang pertama itu apa itu JavaScript, cara penggunaannya, penggunaan alert, from, log, dan comment. Yang keempat itu variabel, declare dan assign-nya. Yang kelima itu ada tipe data dan operator. Yang keenam itu ada JavaScript array method. Yang ketujuh itu cara looping di dalam JavaScript. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu conditional statement, yaitu ada if, else, dan switch. Kita masuk saja untuk yang pertama, itu apa itu JavaScript. JavaScript bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface atau UI, juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development, web server, aplikasi, dan pastinya bisa membuat sebuah website menjadi lebih interaktif lagi. Selanjutnya yang kedua itu cara penggunaan JavaScript di dalam website. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dynamic lagi, interaktif terhadap user. Contohnya seperti komponennya bisa bergerak, melihat animasi-animasi yang ada di website tersebut. Dan JavaScript ini digunakan di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Pastinya banyak sekali, mulai dari IoT atau Internet of Things, machine learning, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu ada penggunaan alert, from, log, dan comment. Yang pertama itu alert. Nah, kalau alert ini adalah untuk memunculkan di halaman web ini. Bisa dilihat, jadi kalau misalnya di sini ada alert hey, nah jadi di webnya itu, di HTML-nya itu ada kayak pop-up-nya itu muncul hey. Selanjutnya yang kedua itu ada from. Nah, from ini sebenarnya tidak jauh beda dengan si alert tadi, cuman bedanya itu kalau di from ini kita dapat harus mengisikan atau dapat mengisikan masukannya. Seperti di contoh ini ada masukan usia Anda. Nah, kita menginputkan usianya. Bedanya hanya di situ. Kalau yang di alert tadi hanya bentuk kata-kata oke saja, sedangkan kalau di from ini kita bisa menginputkan sesuatu yang ditanyakan. Selanjutnya ada log. Nah, log ini biasanya digunakan oleh developer atau orang yang membuat website itu untuk mengetahui troubleshooting atau debugging dari websitenya. Misalnya terjadi error di salah satu script. Nah, bisa dicek melalui websitenya itu, lalu diinspect, diklik kanan, pilih inspect, lalu masuk ke konsol. Nah, di sini dapat dilihat konsol lognya itu adalah Heiho. Jadi dia masuk ke dalam websitenya itu ke konsol. Yang ketiga itu ada comment. Nah, comment ini digunakan untuk menonaktifkan script yang ingin dinonaktifkan, atau misalnya lagi tidak digunakan. Nah, jadi script itu diberikan garing 2 seperti ini atau garing bintang seperti ini. Nah, itu digunakan untuk menonaktifkan script yang sedang tidak digunakan. Selanjutnya yang keempat itu adalah variabel, declare, dan assign. Yang pertama itu adalah penggunaan variabel declare yang terbagi menjadi 3. Variabel itu ada 3. Yang pertama itu ada var. Nah, var ini yaitu contohnya di sini ada usia. Nah, variabel usia ini diisikan dengan
30 tahun, yang dimana dipanggil melalui konsol, "Hey ho, usia kamu adalah..." Nah, jadi variabel usia ini dipanggil di dalam sini. Nah, hasilnya itu bisa dilihat di sini, "Hey ho, usia kamu adalah 30 tahun." 30 tahun ini diambil dari variabel usia ini. Variabel var ini sebenarnya mirip-mirip dengan let, yang berbeda itu hanya di cons. Cons ini dia bisa disebut juga dengan konstanta yang nilainya itu tetap, sedangkan di variabel dan let ini bisa dirubah. Nah, di sini yang selanjutnya penggunaan variabel assign. Nah, contohnya itu adalah penggunaan si let tadi. Nah, di sini kan ada variabel usia yang awalnya itu 30 tahun yang dirubah atau diganti dengan 35 tahun. Jadi kalau di var dan let itu bisa dirubah inputan masukannya. Kalau di cons itu tidak bisa karena dia sudah konstanta atau tetap. Jadi di sini dapat dilihat "Hey ho, usia kamu adalah 35 tahun." Yang dipanggil itu adalah inputan terakhirnya. Di sini kan kalau usianya itu di yang baris ketiga, sedangkan kalau di let dan var itu adalah memanggil variabel atau inputan dari variabel tersebut yang paling terakhir, yaitu usia yang 35 tahun ini. Selanjutnya yang kelima itu ada tipe data dan operator. Nah, tipe data dan operator itu ada yang objek dan non objek. Selanjutnya penggunaan tipe data. Nah, tipe data itu di sini ada banyak, ada tipe data string, integer, double atau double, float. Nah, jadi di sini ada tipe data string yang nama variabelnya itu nama, yaitu Dea Afrizal. Usianya 30 tahun karena 30 tahun itu adalah angka jadi atau number, jadi tidak perlu diberikan tanda petik. Tinggi badan yaitu 175,5. Jadi kalau di pembuatan website ini di JavaScript itu koma itu diberikan diganti dengan titik. Let berat badan yang belum ada isinya dan let pacar yang 0. Jadi di sini dapat dilihat yaitu penggunaan alat yang tadi, yaitu nama saya memanggil variabel dari nama tadi. Lalu usia saya yaitu memanggil usia yang ada di sini, tinggi badan yang ada di sini, berat badannya juga, dan pacar. Lalu di sini jadi di sini kan berat badan ini masih kosong. Nah, jadi karena ini adalah variabel yang bisa digantikan atau dirubah nilainya, yang awalnya kosong bisa ditambah dengan 60 kg ini. Jadi nama saya Dea Afrizal, tinggi usianya 30 tahun, tinggi badannya 173,5, berat badannya itu di sini 60 kg dan pacarnya 0. Selanjutnya itu ada penggunaan operator. Nah, penggunaan operator sendiri itu ada di sini ada yaitu ada let saldo awal yaitu 50.000, saldo tambahannya 80.000, konstantanya itu hutang itu 30.000. Jadi di sini dibuat variabel saldo akhir, yang dimana saldo awal ditambah saldo tambahan dikurang hutang. Jadi operatornya itu ada di penambahan dan pengurangan ini. Nah, di sini kan ada saldo awalnya yaitu dipanggil saldo awal. Saldo tambahan yang akan saya miliki yaitu sebesar 80.000. Jadi total saldo saya yang saya miliki adalah sebanyak saldo akhir yang jadi di sini saldo awalnya 50.000, saldo tambahan 80.000 jadi 130.000. Nah, dikurang dengan hutangnya 30.000 jadinya 100.000. Selanjutnya itu adalah masih operator, tetapi di sini ada seperti pembagian contohnya seperti cons X 9, Y 3, dan Z ini X dibagi Y. Artinya 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Begitu juga misalnya mau dibuat kali atau yang lainnya,
atau penambahan atau pengurangan juga, yaitu misalnya 9 dikali 3 berarti 27. Selanjutnya yang keenam itu ada JavaScript Array Method. JavaScript Array Method. Nah, di sini itu kalau array itu bisa menampung banyak data. Di sini ada 3 data. Datanya itu adalah Jody, Bunga, Rahman yang dipanggil menggunakan alert lagi, yaitu memanggil nama variabelnya. Jadi sini alert nama guru, yaitu memanggil isi datanya. Selanjutnya itu adalah untuk menampilkan berdasarkan urutan array. Jadi di sini kan ada 3 data. Jadi kalau di dalam array itu dimulai dari 0. Jadi Jody ini 0, Bunga itu 1, Rahman itu 2. Jadi karena di sini pemanggilannya adalah array ke 0, berarti yang dipanggil adalah Jody. Selanjutnya metode array memasukkan atau menambahkan data baru ke dalam array. Nah, di sini kan sudah ada datanya nih. Jika kita ingin menambahkannya, kita bisa menggunakan nama guru push. Artinya ingin menambahkan data ke dalam nama guru ini. Jadi Dea dan Fikri masuk ke dalam variabel nama guru ini. Lalu jika dipanggil menggunakan alert, maka akan muncul ke 5 nama guru ini. Selanjutnya, menghilangkan atau menghapus urutan pertama. Untuk urutan pertama itu kan si Jody nih yang array 0. Nah, jadi untuk menghilangkan atau menghapusnya itu adalah dengan nama guru.shift. Artinya untuk memanggil menghilangkan array yang pertama, yaitu Jody. Jadi di sini hanya ada Rahman, Bunga, Rahman, Dea, dan Fikri. Selanjutnya, kalau yang tadi itu adalah yang pertama, nah ini untuk yang terakhir. Yang tadi itu awalan dalam sebuah array, nah ini yang terakhir. Di sini perintahnya itu adalah nama guru.pop. Jadi yang muncul itu adalah Bunga, Rahman, Dea. Jadi Fikri ini juga tidak muncul karena sudah di pop. Kalau si Jody tadi kan sudah di save, berarti ya awalan tidak muncul dan akhir juga tidak muncul. Jadi hanya 3 nama ini yang muncul. Selanjutnya yang ketujuh itu cara looping di dalam JavaScript yang terbagi menjadi 3, ada for, ada while, dan do while. Nah, for sendiri itu adalah perulangan. Perulangannya itu di sini dapat dilihat let variabel i sama dengan 1. Nah, i ini kecil dari 1. Jika i kecil dari 1, maka i-nya ditambah dengan 1. Nah, di sini kan pakai konsol nih. Konsol berarti kita lihat di inspect tadi. Jadi Dea Afrizal ini akan diulang sampai 10 kali. Selanjutnya penggunaan while. Nah, while ini variabel i sama dengan 0. Jika i kecil dari 10, maka i plus plus. I plus plus itu sama saja dengan i sama dengan i ditambah 1. Untuk mempersingkatnya, makanya jadi i plus plus. Nah, hasilnya sama saja, Dea Afrizal yang dipanggil dengan yang perulangannya itu 10 kali. Jadi kalau while ini dia melihat kondisinya terlebih dahulu, apakah i itu kecil dari 10. Jika iya, ia akan melanjutkan Dea Afrizal. Tetapi jika misalnya di sini i-nya sama dengan 10, maka ia tidak akan menjalankan apa-apa. Karena di dalam penggunaan while ini ia mencari terlebih dahulu sesuai dengan kondisinya. Jika memang tidak ada, maka ia tidak akan melanjutkan prosesnya. Berbeda dengan yang do while. Kalau yang do while dia melaksanakan terlebih dahulu perulangannya. Untuk yang pertama, i sama dengan 0. Nah, dia memunculkan terlebih dahulu Dea Afrizal sebanyak 1 kali. Tetapi jika i selanjutnya itu misalnya angkanya itu 11, maka ia tidak akan memunculkan lagi. Dia hanya akan memunculkan sekali, lalu setelah itu jika tidak sesuai, maka ia tidak akan memunculkannya sesuai dengan ketentuan dari i kecil sama dengan i kecil dari 10. Selanjutnya yang ke-8, materi yang ke-8 yaitu conditional statement
Ada if, else, dan switch. If else sendiri, if else itu di sini ada, bisa dilihat ada variabel yang tadi yang sudah kita bahas, tapi di sini menggunakan kondisi di mana pacar sama dengan, jika pacar itu sama dengan 0, artinya pacarnya itu belum punya. Tetapi jika di sini bukan 0, berarti apapun itu isinya, yang penting bukan 0, maka artinya sudah punya, udah punya. Jadi ia akan mengecek di if ini dulu. Jika pacar ini misalnya angkanya 1, 2, 3 dan selainnya, maka akan muncul di sini udah punya. Selanjutnya itu di sini ada jika seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika di sini angka 1 misalnya, maka ia akan sudah punya. Selanjutnya itu penggunaan statement switch. Nah, di sini itu bisa dilihat variabel pacar ini ada beberapa case. Yang pertama itu ada case 1. Jika di sini angka 1, maka yang akan muncul itu punya 1 aja. Sedangkan jika di sini tulis angka 2, maka punya pacar 2, aku cukup playboy. Karena di sini saya mengisinya 2, jadi dia akan menampilkan yang case yang kedua. Nah, jadi kalau di switch ini ada defaultnya itu apapun isi yang ada di sini, kita mengisinya dengan angka 0, selain dari 1 dan 2 isinya akan belum punya pacar. Nah, selanjutnya di video yang kedua, yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript DOM, Document Object Model, yang terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada elemen manipulation, yang kedua ada data selector, yang ketiga ada JavaScript styling, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada event. Di sini ada penjelasannya mengenai DOM, yaitu Document Object Model. Nah, DOM itu seperti standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium yang digunakan untuk dapat mengakses atau mengupdate konten elemen yang ada di HTML, termasuk strukturnya dapat diupdate juga, dan juga stylingnya yang dapat kita isi langsung di JavaScript tersebut. Selanjutnya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu elemen manipulation. Nah, di sini di contohnya itu adalah penggunaan konsol untuk dokumen title. Nah, di sini kan ada titlenya dari sebuah website. Nah, awalnya itu titlenya itu adalah Dea Afrizal. Dilihat di sini Dea Afrizal di konsol lognya. Tapi setelah diganti dokumen.title sama dengan Fikri Gobles, maka yang akan muncul itu Fikri Gobles. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu elemen manipulation. Nah, di sini terdapat 3 buah ada yang namanya itu H1, 3 buah variabel, ada H1, nama saya, nama kamu. Nah, di sini itu H1 ini adalah heading 1. Jadi dilihat di sini hasilnya itu sesuai dengan heading 1-nya. Teks konten. Selanjutnya yaitu nama saya ini inner HTML yang artinya hanya Dea Afrizal ini saja yang dimunculkan. Merkue ini artinya dia bergerak terus. Jadi kalau yang di nama kamu ini inner text menampilkan teks yang ini. Fikri Gobles ini Merkue-nya juga ditampilkan. Nah, untuk memanggil ketiga variabel ini, maka harus diberikan body append. Artinya kan ini berada di dalam body, jadi dipanggil melalui append. Append ini yaitu H1, nama saya, nama kamu. Nah, di sini itu perbedaannya itu di sini. Jadi di sini ada H1 sesuai dengan heading 1 berarti besar. Inner HTML Merkue artinya bergerak.
Dan yang terakhir itu inner text, itu teks yang ada di dalam sini yang dipanggil melalui body append. Selanjutnya, materi yang kedua dan ketiga itu ada data selector dan JavaScript styling. Di sini ada di indeks HTML-nya ada dua buah button, yaitu button 1 ID, yaitu klik saya. Nah, button 2 ini kelas, klik saya. Yang pertama klik saya 1 dan yang kedua klik saya 2. Nah, di main-nya itu ada di button 1 itu untuk get element by ID. By ID tadi di sini kan. Nah, kalau di button 2 ini query selector, yaitu kelas. Kelas itu kan menggunakan titik kan biasanya. Nah, jadi sedangkan JavaScript stylingnya itu di sini untuk yang button 1. Nah, button 1 ini style bordernya itu none, artinya tidak ada. Style paddingnya itu 8 pixel, style font size-nya 24 pixel, dan style background-nya itu warna tomato. Nah, di sini dapat dilihat sesuai dengan styling yang sudah dibuat untuk button 1, sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang event trigger. Saya memahami yang bagian event triggernya dari video yang sudah saya tonton, yaitu di sini ada tadi yang button 1, yaitu jika diklik akan ada ganti warna untuk klik saya 1. Jadi di sini dibuatkan di menu itu dibuatkan function untuk ganti warna tadi. Jadi jika button 1 itu diklik, maka style background-nya akan berubah menjadi aqua. Sesuai dengan hasilnya ini, nah jadi awalnya itu berwarna tomato, jika diklik maka akan berubah menjadi warna aqua. Jadi event trigger itu jika ini tertrigger, artinya diklik akan berubah sesuai dengan yang sudah dideskripsikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai pertemuan yang kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.